Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zadal Ilmi, koas radiologi periode 28 November. Pada kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang recognizing extraluminal gas in the abdomen atau mendeteksi udara di ekstraluminal di abdomen. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang recognizing extraluminal gas in the abdomen atau mendeteksi gas di ekstraluminal pada abdomen. Ya, selanjutnya, ya, pada kondisi normal dan letak lokasi gas di ekstralumen pada abdomen, pada kondisi normalnya yaitu tidak terdapat udara sama sekali di rongga ekstraluminal pada abdomen. Ketika ada udara pada rongga ekstraluminal pada abdomen, terdapat kelainan pada abdomen tersebut. Kemudian lokasi yang paling sering terdapat gas di rongga ekstraluminal pada abdomen yaitu pertama di intraperitoneal, yaitu bisa menyebabkan pneumoperitoneum yang biasa disebut udara bebas atau free air. Kemudian lokasi yang kedua yaitu di retroperitoneal. Kemudian lokasi yang ketiga di air in the bowel wall atau udara di usus atau pneumostasis intestinalis. Kemudian yang keempat yaitu di biliary system yang bisa disebut pneumobilia. Kita lanjut. Untuk yang pertama yaitu tanda-tanda udara bebas di rongga intraperitoneal. Nah, untuk tanda-tanda bebas di udara di rongga intraperitoneal itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada udara di bawah diafragma. Kemudian yang kedua yaitu gambaran kedua sisi dinding usus atau double wall. Kemudian yang ketiga yaitu gambaran ligamentum falciformis. Kita masuk ke yang pertama, udara di bawah diafragma. Jadi udara terlihat pada bagian di bawah diafragma menyerupai crescentic lozensi atau menyerupai bulan sabit yang berwarna hitam atau gelap. Nah, ini gambaran khas pada udara di bawah diafragma membentuk kubah berwarna hitam di bawah diafragma. Kemudian ketika semakin banyak udara bebas, semakin besar gambaran crescentic lozensinya. Jadi semakin banyak udara, semakin besar gambaran hitam berbentuk bulan sabitnya ini. Begitu juga pun sebaliknya, ketika semakin sedikit udara bebasnya juga semakin kecil gambaran bulan sabit kehitamannya. Kemudian foto polos abdomen ini paling sering menjadi pemeriksaan untuk screening awal karena foto polos abdomen ini paling praktis untuk digunakan. Nah, akan tetapi gold standar atau yang paling sensitif untuk mendeteksi udara di bawah diafragma yaitu pemeriksaan CT scan. Nah, udara bebas lebih mudah ditemukan pada rongga diafragma bagian kanan daripada bagian kiri karena rongga diafragma bagian kanan ini berisi hepar dan jaringan-jaringan lunak seperti hepar dan diafragma sehingga bisa menekan soft tissue-nya ini atau jaringan lunaknya ini. Daripada di bagian kiri yaitu banyak organ-organ yang itu memiliki konsistensi yang lebih keras sehingga tidak bisa menekan lebih besar, yaitu ada jantung, ada diafragma, ada ginjal, ada usus, ada lien, dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk posisi pemeriksaan yang paling sering digunakan yaitu posisi erect atau left lateral decubitus jika pasien tersebut tidak dapat berdiri. Nah, ini juga pada udara di bawah diafragma atau free beneath diafragma terdapat gambaran Chilaiditi sign, yaitu gambaran Haustra pada bagian kanan di antara hepar dan diafragma. Nah, ini gambaran lozensi Haustra ini biasanya membuat rancu ketika adanya udara di bawah diafragma, padahal ini bukan udara di bawah diafragma, yaitu gambaran Chilaiditi sign. Nah, kemudian yang kedua yaitu gambaran di kedua sisi dinding usus. Nah, gambaran di kedua sisi dinding usus ini bisa disebut regular sign. Nah, normalnya itu di udara di usus ini yaitu terlihat hanya pada dinding dalamnya saja, dinding luarnya tidak terlihat. Nah, ketika terdapat udara di ekstraluminalnya,
ekstraluminal ususnya ini akan memberikan gambaran Rigel sign, yaitu dinding luar dan dinding dalam ini terlihat, sehingga menyebabkan gambaran double wall sign atau Rigel sign. Nah, normalnya ini tidak terdapat udara di rongga luar usus. Rigel sign dapat terlihat ketika pemeriksaan supine atau pemeriksaan berbaring, sehingga udara kan mengikuti gaya gravitasi, yaitu ke atas. Kemudian yang ketiga yaitu gambaran ligamentum falciformis. Nah, ligamentum falciformis ini terletak di bagian anterior pars sampai ke bagian atas lumbal kanan. Nah, normalnya ini ligamentum falciformis ini tidak terlihat. Nah, ketika terlihat, terlihat ketika terdapat udara yang menekan ligamentum falciformis ini. Nah, ketika ligamentum falciformis ini terlihat, dinamakan falciform ligamentum sign. Nah, ligamentum falciformis ini yang menyebabkan terdistensinya abdomen yang dapat memberikan football sign. Nah, ketika ligamentum falciformis ini tertekan atau tertekan oleh udara, yaitu kemudian ligamentum falciformis ini bisa menyebabkan terdistensinya abdomen yang memberikan gambaran football sign seperti ini, di mana putih putus-putus. Nah, kemudian yang penyebab yang paling sering yaitu yang pertama itu trauma. Ketika ada trauma pasti kan rongga di intraluminal itu pasti akan terbuka sehingga menyebabkan keluarnya udara di rongga ekstraluminal. Kemudian yang kedua yaitu operasi yang tidak sempurna. Kemudian ada perforasi appendicitis dan perforasi karsinoma. Itu terbukanya rongga appendicitis sehingga bisa menyebabkan udara keluar. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanda-tanda udara di retroperitoneal. Ini letak kedua. Nah, retroperitoneal ini biasanya memberikan gambaran streaky atau penampilan garis-garis dan linear yang menguraikan ekstraperitoneal. Nah, ini penampilan ini biasanya juga memberikan gambaran berpintik-pintik, terutama di ruang pararenal. Kemudian posisinya relatif tetap, sehingga udaranya ini tidak bergerak-gerak, berbeda dengan tadi yang free peritoneal air atau udara di rongga intraperitoneal itu bisa bergerak-gerak, sedangkan yang retroperitoneal ini relatif tetap posisinya. Nah, udaranya ini bisa bergerak, tapi ketika ada perubahan posisi pasien saja. Kemudian penyebab paling sering yaitu perforasi usus juga bisa menyebabkan ini tadi udara di retroperitoneal, kemudian seperti appendicitis, ulceratif, kemudian trauma, kemudian iatrogenik, dan gas yang menyebabkan perforasi pada usus. Nah, kemudian tanda-tanda udara di dinding usus di intraluminalnya. Nah, ini udara di dinding usus dinamakan pneumatosis intestinalis. Nah, ini memberikan gambaran pneumatosis, istilahnya yang digunakan ketika ada udara di dalam dinding usus. Nah, udara di dinding usus ini sering terdeteksi dengan memberikan gambaran garis radiolusen yang paralel dengan haustranya. Haustra pada dinding ususnya. Nah, penyebab yang paling sering terjadi udara di dinding usus yaitu pneumatosis cystoides, itu terbentuknya jaringan kistik pada lumen ususnya, itu disebut pneumatosis cystoides. Kemudian penyebab sekundernya bisa karena chronic obstructive pulmonary disease, yang ini nantinya bisa menyebabkan perforasi juga pada mediastinumnya sehingga menembus ke rongga abdomennya. Kemudian yang kedua ada necrotizing enterocolitis, kemudian ada ischemic bowel disease, yang kemudian selanjutnya ada Hirschsprung disease or pyloric disease dan obstructing carcinoma. Ini menyebabkan peningkatan tekanan intralumennya sehingga menyebabkan udara di rongga ususnya, di dalam rongga ususnya. Nah, simbol yang dapat kita ambil yaitu gas di dalam abdomen, di luar abdomen itu normal yang disebut ekstraluminal air. Kemudian
empat lokasi yang paling sering menyebabkan adanya gas di ekstraluminal air, yaitu di intraperitoneal yang biasa kita sebut pneumobaritonium, kemudian bisa juga disebut udara bebas atau free air, kemudian yang lokasi yang kedua yaitu retroperitoneal air, kemudian lokasi yang keempat itu air in the bowel wall pneumatosis. Kemudian 3 tanda udara bebas di bawah diafragma, yaitu memberikan gambaran double bowel sign atau regular sign, yang itu terlihat, kemudian terlihat ligamentum falciformis. Kemudian tanda kunci pada ekstraperitoneal atau retroperitoneal, yaitu tandanya adanya garis-garis pada CT scan-nya, kemudian adanya gambaran bintik-bintik atau motlet, kemudian gambaran udaranya ini relatif tetap pada posisinya, bergerak sedikit ketika ada perubahan posisi pada pasien. Kemudian di ekstraperitoneal garisnya itu terdapat struktur, yaitu muskulus psoas, kemudian ginjal, kemudian aorta, kemudian vena cava inferior. Kemudian tanda kunci untuk ekstraperitoneal air yaitu adanya paralleling kontur atau radiolucensi paralleling kontur, yaitu gambaran radiolucen yang paralel dengan lumen pada ususnya yang berbentuk bintik-bintik. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.